Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Fatmesya Fatmi Ayu dari kelas PJKRA dengan NIM 2003001500034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan olahraga di sekolah. Periodisasi perkembangan olahraga di sekolah. Perkembangan olahraga di sekolah telah mengalami beberapa perubahan sesuai dengan istilah yang berkembang saat itu. Beberapa istilah yang pernah digunakan dalam setting persekolah antara lain adalah istilah gerak badan, pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan olahraga, dan pendidikan jasmani dan olahraga. 1. Masa gerak badan 1945 sampai 1950. Beberapa masalah yang mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan gerak badan yakni A. Gerak badan untuk perempuan dilaksanakan terpisah. B. Perlunya nasihat dokter untuk melaksanakan gerak badan. Bahan C. Bahan pengajaran diambil dari permainan dan kesenian nasional. D. Perlunya musik. E. Perlunya kepanduan. F. Perlunya pencegahan akses dalam perlombaan. G. Perlunya pemerintah membiayai kegiatan. H. Perlunya lapangan olahraga di setiap sekolah. 2. Masa pendidikan jasmani 1950 sampai 1961. Beberapa peristiwa keolahragaan yang terjadi pada masa pendidikan jasmani antara lain: 1. Implementasi kegiatan olahraga di sekolah telah dilaksanakan secara teratur. 2. Banyak dilaksanakan perlombaan dan pertandingan di antar sekolah, baik lokal maupun antar kota, bahkan ada yang mencapai tingkat nasional. Untuk atletik, misalnya telah terlaksana perlombaan pancalomba se-Indonesia untuk putra dan putri SLTP dan SLTA. Pertama di Semarang dan keduanya di Surabaya. Perkembangan berikutnya, kegiatan-kegiatan olahraga dihentikan karena anggarannya dialihkan ke pembangunan gedung serta penyelenggaraan sekolah guru pendidikan jasmani yang menghasilkan guru olahraga. 3. Secara struktural, dibentuk inspeksi pendidikan jasmani baik di tingkat daerah, tingkat 1 ataupun tingkat 2 yang mengawasi olahraga di sekolah dan urusan pendidikan jasmani pada Jawatan Pendidikan Masyarakat menangani kegiatan olahraga dalam masyarakat. 4. Pada tanggal 17 Agustus 1959, materi pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mereka memberikan instruksi untuk melaksanakan Sabta Usaha Tama, di mana salah satu unsurnya adalah penggiat kesenian dan olahraga. 5. Adapun untuk perkembangan sekolah-sekolah di mana para calon guru sekolah dididik, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut. A. Pada tahun 1950 dan tahun-tahun berikutnya berturut-turut didirikan sekolah guru pendidikan jasmani SPGD di Yogyakarta, di Bandung 1950, Surabaya 1951, Medan 1954, dan Ujung Pandang 1954. Di samping SGPD dan Akademi Pendidikan Jasmani APD di Bandung dan di Yogyakarta. B. Kursus-kursus B1 Pendidikan Jasmani dan lulusannya dapat ditugaskan untuk meneruskan belajar pada kursus B2 Pendidikan Jasmani di Yogyakarta dan Jakarta. Untuk penataran guru dan tenaga teknis pendidikan jasmani diadakan kursus ulang KUPD dan kursus instruktur KIPD di beberapa kota besar. Pada masa itu lulusan sekolah guru A, sekarang SPG, juga memiliki kemampuan cukup untuk mengajar olahraga di SD, sehingga ada kegiatan yang cukup menggembirakan, antara lain dapat diselenggarakan kompetisi antar sekolah dalam permainan kasti, kemudian di Rounders di kalangan SD. Nomor 3. Masa olahraga 1961 sampai 1966. Pada masa ini Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games ke-4, menuai perubahan struktural Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Biro Pendidikan Jasmani menjadi Jawatan Pendidikan Jasmani. Hal penting yang terjadi pada masa ini adalah perubahan dalam pendidikan guru olahraga di bawah Departemen Olahraga, yakni SGPD diubah menjadi Sekolah Menengah Olahraga Tingkat Atas,
dan lamanya belajar hanya 3 tahun setelah SLTP. Di SMOA diharapkan mampu menyiapkan pembina olahraga yang diperlukan oleh masyarakat dan sekolah, menyiapkan calon mahasiswa sekolah tinggi olahraga STO, dan menyiapkan olahragawan berprestasi. Pada bulan Agustus tahun 1961 telah dilakukan pengintegrasian kursus B1 dan B2 8 buah ke dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Belum lama pengintegrasian itu dilaksanakan dan dalam kondisi sedang berbenah diri tiba-tiba disusul oleh kebijaksanaan baru, yakni baik Fakultas Pendidikan Jasmani UGM maupun jurusan Pendidikan Jasmani FKIP diubah menjadi Sekolah Tinggi Olahraga STO pada tahun 1963. Jumlahnya 11 buah yang tersebar di Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Manado. Masa olahraga pendidikan 1966 sampai 1977. Pada masa olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Namun pada tahun 1975 terjadi sebuah perubahan struktur departemen yang berdampak pada pengelolaan olahraga yang diturunkan ke eselon ke lebih rendah. Dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga hanya ada satu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Sejak tahun 1963 sampai 1978, kedudukan pengelolaan olahraga merosot dari sebuah departemen menjadi direktorat. Pada masa ini, program olahraga wajib diprogram di sekolah, berjalan terus, walaupun ada kewajiban baru yaitu bergabung dengan kesehatan. Demikian juga dengan olahraga karya. Dalam pendidikan olahraga juga terjadi perubahan sesuai dengan apa yang terjadi di Direktorat Jenderal. Sesuai keputusan Direktur Jenderal Olahraga dan Pemuda nomor 39 tahun 1974 tanggal 3 Mei 1974 mengubah SMOA menjadi Sekolah Guru Olahraga SGO dengan maksud agar lulusannya diakui memiliki kemampuan untuk menjadi guru olahraga di sekolah dan juga untuk menjadi pembina olahraga di masyarakat. Pada saat itu sebenarnya keadaan sudah tidak cocok, sebab bila mana dimaksudkan untuk menjadi SMOA setaraf dengan SGPD, maka sudah ditinggalkan zaman. Dengan adanya Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga dalam struktur baru Departemen P dan K yang digusur tidak hanya SMOA, tetapi juga STO yang sebelumnya berada di bawah pengelolaan Direktorat Pendidikan dan Penataran. Masa pendidikan olahraga dan Penjaskes 1978 sampai sekarang. Dalam perjalanannya pada tahun 1978 sampai dengan tahun 1995, nama olahraga di sekolah mengalami berbagai perubahan. Nama tersebut berturut-turut adalah Pendidikan Olahraga, Olahraga Kesehatan, Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, dan terakhir sebagaimana tercantum dalam Kurikulum Pendidikan Dasar 1993 dan Kurikulum Menengah Umum 1995 adalah Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Adanya perubahan-perubahan demikian dapat diartikan adanya dinamika yang tinggi dalam konsep penyajian olahraga di sekolah. Akan tetapi dari sisi yang lain dapat diartikan sebagai kurang mantapnya konsep penyajian di sekolah. Urgensi Penjaskes. Pendidikan jasmani dan kesehatan yang diberikan di sekolah memiliki peran yang sangat sentral dalam pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan jasmani tidak hanya berdampak positif pada pertumbuhan fisik anak, melainkan juga perkembangan mental, intelektual, emosional, dan sosial. Sayangnya, peran sentral dan makna penting pendidikan jasmani masih berkutat pada tataran konsep dan teorika, belum diimbangi dengan kenyataan psikis di lapangan. Misi pokok pendidikan jasmani seringkali belum dapat dipahami oleh banyak orang, sekalipun itu pendidik. Salah satu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan jasmani sering dianggap sebagai bidang studi pelengkap dan dalam posisi yang kurang menguntungkan.
Kondisi ini diperparah lagi dengan atmosfer pemikiran sejak tahun 90-an yang mewarnai alat pendidikan di Indonesia dengan menitik beratkan pada kemampuan intelektual dan kurang memperhatikan aspek-aspek lain dari anak secara utuh. Lebih merisaukan lagi bagi yang mempunyai latar belakang kesehatan ialah bahwa pendidikan kesehatan seolah hanya ditempelkan saja pada pendidikan jasmani. Dalam keadaan sekarang, terlepas dari tekanan yang tetap diberikan kepada aspek pendidikan, bentuk kegiatan jasmani olahraga kesehatan di sekolah masih kurang mendapatkan porsinya. Hal ini disebabkan oleh guru-guru olahraga di sekolah masih lebih mengacu kepada bentuk-bentuk olahraga sebagaimana tercantum dalam GPPP. Bila konsep olahraga dipahami secara tepat, maka sasaran pendidikan jasmani dan kesehatan di sekolah akan dapat dicapai dengan baik dan derajat kebugaran jasmani siswa akan dapat ditingkatkan. Sebagaimana contoh dapat dikemukakan bahwa SPI seri D yang dilakukan 6 kali berturut-turut tanpa henti hanya memerlukan waktu 10,5 menit dan ini sudah sangat mencukupi untuk dapat meningkatkan kebugaran jasmani para pelakunya apabila dilakukan bersungguh-sungguh dan dapat dilakukan 3 kali seminggu. Itulah pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.